Film berawal pada tahun 2059 di Universitas Kingshan. Saat ini Profesor Huo dan asistennya yang bernama Zhen Wang sedang mengajar para murid tentang rekayasa genetika tanaman. Menurut Profesor Huo, ini adalah penemuan paling revolusioner untuk masa depan umat manusia. Jika rumus penggabungan genetik ini diterapkan, maka mereka tak lagi khawatir akan kekurangan tanaman di masa depan. Para siswa mulai mengambil gambar papan untuk menyimpan rumus-rumusnya. Salah satunya ialah wanita bernama Luo. Bukannya memfoto materi, dia malah memotret Zheng. Luo sebenarnya naksir dengannya semenjak ia masih menjadi mahasiswa baru, namun Luo masih belum memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Bersamaan dengan itu, sahabat Luo, yakni Lily, menunjukkan kepadanya sebuah foto mayat mahasiswa yang ditemukan di kampus mereka pagi itu. Namun di antara semuanya tak ada yang tahu kebenaran soal kejadian itu dan mereka menganggapnya sebagai berita hoaks saja. Namun di tempat lain, kelompok polisi tampak mengambil foto mahasiswa yang meninggal secara misterius di tempat itu. Mereka sulit memastikan penyebab kematiannya. Tubuhnya telah berubah menjadi hijau dan membeku. Sementara di kelas, Profesor Huo menghentikan pembelajaran setelah melihat Zheng yang tampak sakit. Lily pun menyuruh Luo untuk mengambil kesempatan sepi ini, dan ketika dia melihat Zheng sendirian, Luo pergi ke hadapannya dan diberikan tanaman olehnya. Karena mendesak dan tak dihiraukan, Luo pun mengungkapkan perasaannya padanya. Sayangnya ungkapan Luo itu dicuekin sama Zheng, dengan dalih bahwa dia adalah gurunya, jadi tak baik jika berpacaran antara guru dan murid. Walaupun begitu, di kampusnya, Luo juga banyak yang naksir. Para pria seringkali memberinya bunga, namun Luo menolak karena dia telah cinta mati terhadap Zheng. 某科我你知不知道花一摘下来就是我这些都你拿尸体送人，很好吗？ Lily membantunya untuk menarik perhatiannya Zheng. Waktu pagi mereka rela menari untuk caper di hadapan Zheng, namun dia hanya senyum menganggap bahwa mereka gila.哎，别，你帮我扛一罐呐！不行，我得回补妆，我走了，拜拜。 Upaya mereka gagal, lalu Lily meninggalkan Luo sendirian dan pergi ke kamar asramanya. Ketika dia berdandan, jerawat di mukanya membengkak. Bukannya berwarna merah, melainkan berwarna hijau yang terlihat seperti mengeluarkan tanaman bertunas. Dia dengan cepat menutupinya dengan riasan, takut jika penampilan buruk akan mengurangi kecantikannya. Sementara itu, Zheng dipanggil Profesor Huo untuk bertatap muka di kantor profesor. Minuman profesor berikan dan langsung ditelan mentah-mentah oleh Zheng. Dari dulu, Zheng memang sangat menghormati profesor. Ternyata minuman itu bukanlah minuman biasa. Zheng pingsan setelah meminumnya. Di tengah dia tak sadar, profesor mengeluarkan suntik yang telah disalurkan oleh selang menuju sebuah pot tanaman. Akar tanaman tampak tumbuh mengambang di air dan juga berkilau. Kini profesor memasukkan cairan klorofil atau zat hijau daun dari pot menuju ke pembuluh darah Zheng. Dia mencoba untuk melihat apakah DNA tubuh Zheng cocok untuk tanaman yang tumbuh di dalam pot itu. Namun kecocokannya hanya keluar 0%. Lalu profesor pun meninggalkan proyeknya dan juga Zheng di kantornya. Lalu dia bergegas untuk menghilangkan diri. Kembali ke kamar asrama, Luo melihat Lily bertingkah aneh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lily tak menunjukkan wajahnya dan hanya mengatakan bahwa dia perlu istirahat sebentar. Luo menganggap mungkin dia hanya sedikit sakit sehingga ia tak mengganggunya dan mulai melukis gambar Zheng. Kamarnya bertepatan dengan halaman belakang tempat Zheng, jadi ia diam-diam melukis wajah Zheng dari jendela. Di tempat lain di asrama, seorang gadis pergi ke kamar mandi. Ketika dia berjalan, segerombolan tumbuhan mengikutinya ke dalam WC. Dia tak menyadari bahwa tumbuhan telah merambat ke pancuran air, dan dengan cepat ia menyemprotkan klorofil ke tubuhnya. Kembali ke Luo, setelah dia selesai dengan lukisan itu, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zheng. Tapi ketika Luo mengetuk pintunya, tak ada satupun yang menjawab di kamarnya. Saat itu seorang wanita bernama Su mendekatinya dan mengeluarkan kunci pintu dari bawah tikarnya, di mana hal ini membuat Luo sedikit cemburu, mengira jika wanita itu adalah pacar Zheng. Zheng saat itu tak berada di kamarnya karena dia masih pingsan di kantor profesor.
Dia terbangun di sana tanpa mengingat apa yang menimpanya. Zheng melihat tumbuhan yang menawan di meja, lalu ia memutuskan untuk membawanya. Sementara dua gadis ini masih menunggu kepulangan Zheng. Di sini, Su mengungkapkan bahwa dia adalah mantan pacar Zheng, dan dulunya mereka pergi ke universitas ini bersama. Zheng adalah pria pasif dan pendiam, sehingga Su menyarankan Luo untuk tak bertingkah konyol di hadapannya. Su pun akhirnya pergi untuk rapat, meminta Luo untuk menjaga kamar Zheng sampai ia kembali. Setelah dia pergi, Luo memeriksa seluruh barang-barang Zheng dan mencoba kata sandi yang berbeda untuk komputernya, memastikan apakah Zheng meliriknya secara diam-diam. Segera setelah itu, Zheng pun tiba dan terkejut saat melihatnya di dalam ruangannya. 你怎么进来的？据说你们在一起3、4年了，那你现在还喜欢他吗？ Luo menceritakan semuanya, bagaimana dia masuk ke dalam, lalu bertanya mengapa tanggal lahirnya Luo adalah kata sandi untuk komputernya. Zheng pun malu, lalu dia berpura-pura tak tahu apa-apa. Foto Luo juga tersimpan di komputernya, dan dia pun mengganggu Zheng dengan berkata bahwa selama ini dia telah menyukainya. Tak bisa berkata-kata lagi, Zheng membawanya ke balkonnya dan menunjukkan kepadanya tanaman yang telah Luo berikan kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Saat masih kuliah bersama, Luo sering memberikan tanaman kepada Zheng yang telah ia selipkan kertas di dalamnya. Zheng yang menerimanya sebenarnya tahu bahwa kertas-kertas itu berisi ungkapan rasa cinta Luo kepadanya. Namun suatu saat perusahaan asing merekrutnya, lalu mengangkatnya sebagai asisten profesor untuk menjadi guru cadangan di kampusnya sendiri. Hal inilah yang menghambat Zheng untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Luo. Saat ini Zheng juga menceritakan soal mantan pacarnya yang kini putus karena ia telah pindah sekolah ke luar negeri. Mendengar itu, Luo cemburu lalu ia pergi. 就分开了。他去了国外，所以，哎，罗科，我才不要听你聊你和你前女友的事儿。 Zheng pun mengejarnya, meyakinkan Luo bahwa dia juga mencintainya. Namun Zheng menyarankan agar hubungan pacaran mereka harus mereka lakukan setelah Luo lulus. Zheng memberikan tanaman yang ia dapatkan dari kantor profesor sebagai janji untuk tetap mengingatnya. Mereka pun kembali pulang. Namun ketika Luo menyirami tanaman pemberian Zheng, jarinya tiba-tiba terluka karena duri. Sementara Zheng sendiri mengambil kado pemberian Luo yang berisi lukisan bergambar fotonya. Hal ini menunjukkan bagaimana besar cinta Luo terhadapnya. Sementara Luo merasa kurang sehat setelah terluka. Ia istirahat sejenak, namun tiba-tiba ia mengalami halusinogen dan melihat tumbuhan rimbun yang menghantuinya. Dia terbangun dan melihat kamarnya yang telah dipenuhi oleh cairan klorofil. Penasaran dengan kamar Lily, dia membukanya dan melihat tubuh Lily yang telah hancur ditumbuhi oleh tanaman. Sementara itu, di asrama telah dipenuhi dengan tumbuhan yang telah merenggut puluhan siswa. Segera setelah itu, berita menyebar dengan cepat, dan polisi pun dipanggil untuk menyelidikinya. Zheng mengetahui tentang insiden itu dan berlari untuk melihat apakah Luo baik-baik saja. Di sini petugas polisi menunjukkan Zheng tanamannya yang telah ditemukan di tubuh Lily dan memintanya untuk memberikan penjelasan. Zheng bingung karena tanaman itu terlihat seperti tumbuhan biji terbuka, tetapi memiliki jenis akar yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Namun di sini polisi malah mencurigai Zheng. Sambil menunggu polisi selesai, Luo menunggu Zheng dan para siswa mulai menatapnya seolah menyalahkannya. Zheng datang kemudian membawanya ke kantin untuk memberinya makan karena dia belum makan sejak pagi. Diumumkan bahwa gedung universitas ini akan ditutup total karena terdapat beberapa virus yang telah ditemukan di beberapa siswa. Penyakit ini tergolong mutasi genetik tanaman yang bercampur dengan DNA manusia. Jadi tanaman ini tak lagi tumbuh lambat namun menjadi agresif seperti manusia. Para siswa dan guru diminta untuk tak meninggalkan universitas tanpa izin untuk proses karantina. Ketika Luo dan Zheng berjalan keluar dari gedung, Luo berhalusinasi tentang tanaman yang telah mengambil alih universitas, tapi dengan cepat kembali sadar berkat bantuan Zheng. Luo，
mereka berlanjut menuju kantin untuk makan. Namun ketika Luo melihat sayur di hadapannya, dia seperti mual. Sesaat kemudian, berita menyiarkan soal hilangnya Profesor Huo. Dia dituduh telah membahayakan kesehatan masyarakat dengan memperkenalkan murid-muridnya tentang penggabungan DNA tanaman yang mengakibatkan mutasi tanaman itu. Luo ingat bahwa Lily punya pacar yang dia panggil sebagai Ha, yang mungkin dapat membantunya membayar uang sekolah Lily. Dia percaya bahwa Ha harus diberitahu soal kematian Lily dan melakukan sesuatu untuk membantu penyelidikannya. Luo kemudian pergi ke kamar kecil, di mana jarinya bergerak, menunjukkan bahwa luka itu telah mulai menumbuhkan tanaman. Dia panik dan mencabutnya, namun semakin heran karena tanaman itu memiliki akar yang menyatu dengan dagingnya.现在学校发生请所有人前去体育馆接受卫生防疫检查，这不是演戏。 Seorang pria dengan satu set APD lengkap dan masker wajah mendekati Zheng dan meminta mereka untuk pergi ke halaman sesegera mungkin untuk dites dan diberi desinfektan. Pengumuman dibuat di seluruh universitas, meminta semua orang untuk berkumpul di halaman. Polisi mengelilingi tempat itu dengan mengenakan topeng beracun yang membuat para siswa semakin ketakutan. Badan epidemi mengkarantina wilayah sekolah itu, mencegah penyebaran menuju masyarakat. Ketika berangkat ke halaman, Luo dan Zheng bertemu Su dan menyambut mereka. Dia menceritakan soal keberadaannya di sini, di mana dia telah bertugas untuk menyelidiki kasus infeksi ini. 2 tahun yang lalu, Su bekerja sama dengan perusahaan farmasi Eropa, sekaligus memiliki perusahaan farmasi multi-jutawan, dan telah bekerja sama dengan Profesor Huo untuk proyek penelitian regenerasi sel ini. Tujuannya adalah untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan luka secara instan. Su menemukan bahwa Profesor Huo telah menyalahgunakan fasilitas yang telah diberikan untuk mulai menata ulang genetika hewan dan genetika tumbuhan dan menciptakan virus berbahaya. Kerjasama pun dibatalkan, namun Profesor Huo tetap melanjutkan eksperimennya. Dia bahkan mulai menggunakan murid-muridnya sebagai subjek tes yang menyebabkan wabah virus ini. 结果就是霍教授不但没有停止他的实验，反而变本加厉了。 Saat Su dan Zheng berbicara tentang eksperimen, Luo memperhatikan sarafnya yang telah berubah menjadi hijau. Dia mengklaim bahwa dia telah terinfeksi oleh virus dan melarikan diri untuk bersembunyi. Zheng pun mencarinya setelah beberapa detik dan mulai mencari-carinya. Sementara gadis yang diserang tanaman di kamar mandi tadi ditahan oleh petugas karena telah tertular. Dia diberi bantuan medis, di mana pembuluh darahnya telah membengkak berwarna hijau. Ketika dokter akan menolongnya, dia kejang-kejang dan mengeluarkan cairan hijau di mulutnya yang akhirnya membunuhnya. Zheng pergi ke kamarnya dan menemukan Luo di sana. Luo memintanya untuk menjauh dan menunjukkan padanya soal lengan yang telah terinfeksi. Zheng juga memperhatikan bahwa wajahnya bersinar hijau. Luo kemudian membuka laptop Lily dan membaca catatan yang biasa dia tulis setiap hari di akun medsosnya. Catatan itu menyebutkan seorang pria bernama Ha yang biasa membawanya ke rumahnya yang memiliki pemandangan mercusuar. Lily pun juga menulis tentang tanaman yang diberikan Ha sebagai hadiah. Di sini mereka menganggap bahwa inisial H itu tak lain adalah Profesor Huo sendiri. Bertepatan saat itu, beberapa pria berjas APD datang ke asrama untuk mendesinfektan lorong. Mereka meminta siapa saja yang masih berada di dalam ruangan untuk keluar. Zheng dan Luo takut. Jika mereka mengetahui bahwa Luo terinfeksi, maka mereka akan menjadikannya subjek percobaan dari eksperimen mereka. Karena itu mereka memutuskan untuk bersembunyi sampai para pria itu pergi. Namun Luo secara tak sengaja menjatuhkan segelas air dan mengundang kehadiran mereka. Para pria membawa keduanya ke lab untuk menguji mereka. 我都听到了，再不出来我就派人抓人了，听到了没有？开门！ Setelah mengetahui bahwa Luo terinfeksi, para ahli membiusnya dengan obat penenang dan membawanya pergi. Kemudian kelompok pejabat terlihat berkumpul untuk menginterogasi Su tentang bahaya virus itu. Su memberitahu bahwa virus itu dapat memengaruhi sistem saraf manusia dan merubah pertumbuhan sel mereka. Namun virus itu tak menular dan hanya dapat menular melalui kontak langsung dengan tanaman yang telah bermutasi. Di sini para pejabat berasumsi bahwa ini berarti kasus infeksi tersebut mirip dengan keracunan dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut Su sendiri, genetika Luo sangat cocok untuk memunculkan bentuk baru dari mutasi virus yang mungkin sangat berbahaya meskipun tidak menular.
Namun para pejabat tak menganggap serius peringatannya dan memutuskan bahwa mereka akan mencabut karantina masyarakat. Su kemudian tak sengaja bertemu Zheng, lalu keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat yang ditulis Lily di medsosnya, di mana mereka berasumsi bahwa tempat itu adalah lab profesor dan kemungkinan mereka dapat menemukan lebih banyak informasi tentang eksperimen yang dia lakukan pada siswanya. Mereka akhirnya mencapai alamat yang dicari, namun tempat itu telah diambil alih oleh tanaman. Di sana Profesor Huo tampak duduk tak bergerak di kursinya. Ketika keduanya mendekatinya, perangkap lalat Venus raksasa muncul dari punggungnya dan hampir membunuh mereka. Su dengan cepat membakar tanaman dan membunuh profesor di sampingnya. Kemudian dia memeriksa komputer profesor dan menemukan bahwa jika kondisi pertumbuhan virus cocok 100% dengan genetika seseorang, itu akan menciptakan mutasi baru tanaman yang tak pernah mati dan akan tumbuh dengan kecepatan eksponensial dan dapat mencakup kota bahkan seluruh negara. Demikian pula, jika genetika hanya cocok 0%, maka orang itu akan kebal terhadap virus itu. Di awal film, genetika Zheng hanya menunjukkan 0% setelah diuji, menjelaskan alasan dia belum terinfeksi sampai sekarang, meskipun profesor telah menyuntiknya dengan virus berupa modifikasi klorofil secara langsung. Su mencoba mengambil data dari komputer untuk mengirimkannya kembali ke perpustakaan tempat dia bekerja, yakni perusahaan farmasi Eropa. Namun Zheng dengan cepat menentangnya karena banyak orang yang telah meninggal karena eksperimen itu, dan hasil eksperimen ini berpotensi dapat membahayakan lebih banyak nyawa. Ketika Zheng menghentikannya, Su menyerangnya dengan semprotan merica. Tapi sebelum Su bisa melarikan diri, sebuah cabang tumbuh dari penangkap lalat Venus dan membunuhnya. Kembali di lab halaman, kita melihat bahwa genetika Luo telah cocok 100%, yang tentunya cocok sepenuhnya untuk pertumbuhan tanaman di tubuhnya. Seperti yang diprediksi oleh profesor, dia mulai memunculkan tanaman yang merambat padat, yang tak akan ada habisnya. Seluruh para ahli terlilit oleh tumbuhan itu, dan dengan cepat menutupi seluruh kota. Ketika Zheng kembali ke universitas, dia menemukan bahwa semua orang telah mati, namun ia tak dapat menemukan Luo. Tak lama kemudian diperlihatkan bahwa seluruh kota telah diambil oleh padatnya tumbuhan yang merambat. Di sini yang bertahan hanyalah orang-orang yang mempunyai 0% kecocokan DNA, dan itu sangatlah jarang. Sehingga sekarang kota terlihat sangat kosong, karena sebagian besar manusia telah terbunuh dan berubah menjadi tanaman. Sampai beberapa tahun setelah kejadian itu, terlihat Zheng yang kembali ke asrama dengan pakaian petualangan, berharap mencari Luo. Di sana dia hanya menemukan lukisan peninggalan Luo yang membuatnya semakin terharu. Di akhir film, gerombolan tumbuhan merambat mendekatinya, lalu Zheng tersenyum setelah dia melihatnya, menandakan bahwa mungkin Luo berada di sekitarnya. Oke guys, kurang lebih itulah seluruh alurnya. Mungkin film ini hanya berbudget rendah, namun konsep dari tema cerita ini sangatlah bagus menurut Mimin, dan jarang juga diterapkan di film-film kelas atas. Mimin berharap film-film berkualitas nanti akan mengangkat tema-tema apokaliptik seperti ini. Tentunya penonton pasti bosan juga melihat apokaliptik yang selalu akibat zombie-zombian atau alien-alienan. Terima kasih banyak yang telah mensupport guys, dan tulis komentar kalian juga jika suka dengan film seperti ini.